Podcast Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film asal Korea Selatan yang berjudul Sinkhole. Film ini bercerita tentang jatuhnya sebuah bangunan apartemen ke dalam lubang besar sedalam 500 meter dari permukaan tanah. Beberapa orang yang terjebak di dalam bangunan itu kemudian melakukan segala cara agar bisa bertahan sambil menunggu bantuan. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang baru saja pindah ke sebuah apartemen. Setelah menabung selama belasan tahun, Park Dong-won dan keluarganya akhirnya bisa membeli sebuah unit apartemen yang layak untuk mereka. Pada hari pertamanya, Dong-won pun bertemu dengan seorang lelaki bernama Jong Man-soo yang merupakan tetangga barunya. Namun sayangnya hubungan mereka sepertinya kurang baik karena Man-soo bersikap sangat aneh dan menyebalkan. Kendati demikian, Dong-won tidak ingin terlalu meladeni Man-soo karena ia ingin fokus memindahkan barang ke rumah barunya. Selain Man-soo dan Dong-won, apartemen itu juga ditinggali oleh beberapa keluarga. Di antaranya adalah Bibi Mina dan suaminya, Myung dan putranya yang bernama Seung-hun, serta Min Jun yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Setelah memindahkan dan menata barang-barang, keluarga Dong-won pun terlihat sangat bahagia dan menikmati kebersamaan mereka di rumah baru. Pada keesokan harinya, Dong-won merasakan sesuatu yang janggal dari tempat tinggalnya. Hal itu bermula dari anaknya yang menggelindingkan sebuah kelereng untuk membuktikan bahwa lantai apartemen mereka sedikit miring. Kejanggalan itu kemudian berlanjut di tempat kerja Dong-won. Beberapa rekan kerjanya berkata bahwa lokasi tempat tinggalnya ternyata dulunya adalah bekas komplek industri dan pabrik pengolahan limbah, sehingga lokasi itu dirasa tidak aman untuk ditinggali. Namun Dong-won seperti tidak ingin membahas hal itu dan langsung mengakhiri pembicaraan dengan mengundang semua rekan kerjanya untuk datang berpesta ke rumah barunya. Pada malam harinya, hujan pun turun melanda daerah tersebut. Tanpa disadari, hujan membuat kemiringan gedung apartemen semakin parah. Kemiringan itu bahkan sampai membuat pintu masuk apartemen menjadi rusak dan beberapa bagian gedung juga retak. Setelah melihat hal itu, Dong-won pun mengajak para penghuni apartemen untuk melakukan pertemuan darurat guna membahas kerusakan tersebut. Tak disangka para penghuni lainnya juga ternyata sudah mengetahui hal itu, namun terkesan tidak peduli dan menganggap hal itu hanyalah masalah sepele. Bahkan Mina berkata jika masalah itu dibesar-besarkan, maka nilai jual apartemen mereka akan turun dan menyebabkan kerugian besar. Alhasil pertemuan itu pun hanyalah sia-sia dan tidak menemukan titik terang. Setelah pertemuan itu, Man-soo pun kembali ke rumahnya untuk makan malam bersama dengan putranya yang bernama Sung-tae. Mereka hanya tinggal berdua, namun hubungan mereka terlihat tidak harmonis. Selayaknya remaja pada umumnya, Sung-tae lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri dan tidak suka jika ayahnya terlalu ikut campur. Keesokan harinya, Dong-won pun mengundang beberapa rekan kerjanya untuk berpesta di rumah barunya. Para rekan kerjanya terlihat terkesima dengan pemandangan indah dari rumah Dong-won. Malam panjang itu dihabiskan dengan bersenang-senang sambil minum bersama. Karena rekan kerjanya terlihat mabuk, jadi Dong-won pun menelpon seorang supir bayaran untuk mengantar mereka pulang. Tak disangka supir bayaran yang Dong-won telepon ternyata adalah Man-soo. Man-soo kemudian menjabarkan biaya yang harus dibayar untuk menyewanya sebagai supir. Namun karena biayanya ternyata cukup besar, jadi Dong-won pun menyarankan kepada Eun-ju dan Seung-hyun untuk menginap di rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya Dong-won, Seung-hyun, dan Eun-ju terlihat masih tertidur karena lelah berpesta sampai larut malam. Istri Dong-won dan anaknya yang baru kembali dari pasar kemudian berpapasan dengan Mina dan suami yang akan pergi ke tempat pemandian karena aliran air di apartemen sedang bermasalah.
Melihat belanjaan ibunya yang cukup banyak, anak Dongwon yang bernama Suchan menawarkan diri mengambil troli untuk membantu ibunya. Setelah kembali mengambil troli, Suchan pun berpapasan dengan Mansu di basement apartemen. Ia yang hendak menghampiri ibunya tiba-tiba berhenti karena kelerengnya yang jatuh dan menggelinding ke bawah mobil. Di waktu yang sama, Sang Hyun ternyata sudah bangun dan langsung buru-buru pergi karena ada janji dengan kliennya. Namun karena supir taksi yang ia pesan masih sibuk menelpon, jadi ia pun menunggu di dalam taksi sendirian. Sementara itu, Mansu terlihat sedang berada di rooftop untuk memeriksa aliran air yang macet. Ia pun kemudian bertanya kepada bapak-bapak dari gedung seberang mengenai keadaan aliran air di apartemennya. Tak lama kemudian, gedung apartemen itu pun tiba-tiba bergoncang dengan cukup keras dan membuat bagian-bagian gedung menjadi retak dan rusak. Satu bangunan gedung apartemen pun perlahan-lahan masuk sedalam 500 meter dari permukaan tanah dan menyebabkan lubang yang sangat besar. Dongwon, Mansu, Enju, dan bahkan Sang Hyun yang masih di dalam taksi pun terperangkap di sana. Dongwon sangat kaget melihat Sang Hyun yang masih berada di dalam taksi dan kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Sementara itu, kejadian mengejutkan itu pun langsung menyita perhatian publik. Tim SAR kemudian langsung dikerahkan untuk melakukan penyelamatan. Beberapa anggota tim SAR mencoba turun dengan menggunakan sebuah tali. Namun ternyata tindakan itu malah memperparah keadaan dan menyebabkan longsor yang lebih besar. Pemimpin tim SAR pun akhirnya menghentikan operasi penyelamatan itu dan mencoba memikirkan cara lain untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak. Kembali kepada keadaan Dongwon dan yang lainnya yang masih di bawah. Saat itu, Mansu pun teringat akan putranya yang masih belum ditemukan. Alhasil, mereka pun bekerja sama dan mencari Sung Tae di beberapa tempat. Beruntungnya, Sung Tae berhasil ditemukan dengan keadaan masih baik-baik saja di dalam kamarnya. Sampai saat itu, hanya mereka berlima yang diidentifikasi masih selamat dari bencana tersebut. Mansu meyakini bahwa saat bencana itu terjadi, apartemen memang sedang dalam keadaan sepi. Mengingat tadi pagi ia sempat memeriksa beberapa unit untuk mengecek aliran air mereka. Kemudian Dongwon pun khawatir pada istri dan anaknya yang juga masih belum ditemukan. Namun ia bisa sedikit lega karena dari sepengetahuannya, istri dan anaknya tadi pagi keluar berbelanja ke pasar. Hal itu juga diperkuat dengan kesaksian Mansu yang melihat Suchan keluar dari apartemen sambil membawa troli. Setelah itu, Sung Tae pun menginstruksikan kepada mereka semua untuk bekerja sama dan mempersiapkan beberapa hal yang mereka perlukan agar bisa bertahan hidup. Meskipun dengan makanan dan perlengkapan seadanya, namun mereka tidak boleh menyerah untuk menunggu bantuan datang. Karena keadaan itu, proses evakuasi pun akhirnya terus ditunda. Istri Dongwon dan beberapa warga yang berada di atas juga terlihat frustasi karena anggota keluarga mereka masih terjebak. Sementara itu, Dongwon dan yang lainnya pun berhasil mengumpulkan makanan dan akhirnya bisa makan malam bersama. Dengan semua keterbatasan itu, mereka kini sudah mulai berdamai dengan keadaan. Di dalam lubang sedalam 500 meter itu, mereka pun saling berbagi cerita dan harapan hidup di masa depan. Sang Hyun terlihat murung karena berpikir bahwa ia dan yang lainnya mungkin akan mati dan tidak akan bisa mewujudkan impian mereka. Namun percakapan itu justru membuat mereka menjadi lebih akrab dan lebih dekat satu sama lain. Keesokan harinya, petugas tim SAR pun memiliki ide untuk mengirim sebuah drone dan melihat keadaan di bawah. Namun sayangnya kedalaman tanah itu membuat drone kehilangan sinyal dan akhirnya terjatuh. Sung Tae yang melihat drone itu pun langsung memanggil Dongwon dan yang lainnya untuk melihat drone tersebut.
Mereka pun langsung mengambil drone itu dan mencoba berkomunikasi melalui kameranya. Namun karena tidak ada sinyal, jadi komunikasi itu pun akhirnya terputus. Tak lama kemudian bangunan itu pun tiba-tiba terguncang kembali dan terperosok semakin dalam. Bangunan yang miring kemudian membuat Seunghyun tergelincir dan hampir saja jatuh. Eunju yang melihat hal itu pun langsung mengambil gulungan kabel dan melemparkannya pada Seunghyun. Mereka pun bekerja sama untuk menarik Seunghyun dengan menggunakan kabel itu. Namun saat Seunghyun berhasil diselamatkan, gulungan kabel itu pun tiba-tiba terputus sehingga membuat Mansu terjatuh ke dalam lumpur. Sungtae yang melihat hal itu pun langsung melompat dan menyusul ayahnya. Keadaan itu pun semakin parah dengan tubuh mereka berdua yang perlahan-lahan masuk ke dalam lumpur. Dongwon dan yang lainnya pun memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan memecahkan sebuah jendela agar lumpur itu tersedot ke dalam. Tak disangka rencananya itu pun berhasil menyelamatkan nyawa Mansu dan juga anaknya. Setelah itu mereka semua pun kembali ke atap gedung dan melihat bahwa drone dari tim SAR kembali mendapatkan sinyal. Dari drone itu, tim SAR pun bisa melihat bahwa ada 5 orang yang berhasil selamat. Di antaranya adalah Dongwon, Mansu, Seunghyun, Eunju, dan juga Sungtae. Sementara sisanya masih belum bisa diidentifikasi. Para warga yang berada di atas pun sangat terpukul karena tidak bisa melihat anggota keluarga mereka. Sedangkan istri Dongwon masih khawatir karena ia tak melihat anaknya di antara mereka. Keesokan harinya, tim SAR pun masih berjaga di sekitar gedung. Kali ini tim SAR harus mempercepat evakuasi karena cuaca yang semakin buruk di malam hari. Curah hujan yang deras dikhawatirkan akan menyebabkan longsor susulan yang akan memperparah keadaan di bawah. Pada malam harinya, tim SAR mengirimkan bantuan kepada mereka berupa makanan, telepon satelit, dan juga alat-alat bertahan hidup lainnya. Dengan menggunakan telepon satelit itu, istri Dongwon pun berkata pada suaminya bahwa anak mereka juga berada di bawah dan terjebak di sana. Hal itu pun membuat Dongwon sangat terkejut sekaligus khawatir. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bergegas pergi mencari anaknya di dalam gedung. Dongwon kemudian memutuskan untuk pergi ke basement dengan menggunakan sebuah tali yang akan ditarik oleh Mansu dan yang lainnya. Tak lama kemudian hujan deras pun akhirnya datang. Hujan deras itu membuat tanah di sekitar lubang menjadi longsor dan bahkan menyebabkan sebuah apartemen di sebelahnya juga terjatuh ke dalam lubang. Hal itu tentu memperparah keadaan dan menyebabkan guncangan dahsyat di dalam lubang. Namun sayangnya ia pun lengah dan tidak sadar jika tali pengamannya ternyata jatuh. Hal itu pun membuat Mansu dan yang lainnya merasa bersalah dan berpikir bahwa Dongwon tak mungkin selamat. Beruntungnya tekad kuat Dongwon berhasil menyelamatkan dirinya dari lift yang terjatuh. Kemudian ia pun berkeliling di basement sambil memanggil nama anaknya. Dengan usahanya itu, ia pun berhasil menemukan anaknya yang terjebak di antara reruntuhan. Di sana, Dongwon juga menemukan 3 orang lainnya yang juga terjebak. Mereka adalah Seunghoon, Minjun, dan ibunya yang sudah tua. Ibu Minjun berkata bahwa Seunghoon dan Minjun sudah lama terluka dan tak kunjung sadar. Ia seperti menolak kenyataan bahwa Seunghoon dan anaknya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, Dongwon pun mengajak si ibu tersebut untuk pergi ke atas dan meninggalkan kedua anak itu. Karena ia juga melihat bahwa keadaan air di sana juga sudah mulai naik. Namun ibu Minjun malah menolak karena ia lebih memilih untuk mati di sana bersama anaknya. Dengan berat hati, Dongwon pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri bersama putranya. Kemudian mereka pun akhirnya berpisah. Perjalanan menuju rooftop juga bukan sesuatu yang mudah. Reruntuhan-reruntuhan gedung terasa lebih licin karena derasnya air hujan. Namun Dongwon pantang menyerah karena ia ingin menyelamatkan nyawa putranya.
Tak lama kemudian mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Mansu dan yang lainnya yang berada di rooftop. Dari posisi itu mereka pun melihat penampakan sebuah gedung apartemen yang berada tepat di atas mereka dan tentu saja bisa jatuh kapan saja. Ditambah lagi dengan semakin naiknya air hujan yang mulai membanjiri tempat itu. Mereka pun segera berpencar untuk mencari benda-benda yang bisa mengapung. Lalu tiba-tiba Mansu pun datang seperti pahlawan dengan membawa sebuah tandon air yang sangat besar. Tak ingin membuang waktu, satu persatu dari mereka pun masuk ke dalam tandon air itu untuk menyelamatkan diri. Namun begitu mereka semua sudah masuk ke dalam, Mansu pun memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka. Karena bagaimanapun juga ia merasa bahwa harus ada satu orang yang berkorban untuk menutup tandon tersebut. Namun tak lama kemudian bangunan apartemen yang berada di atas mereka pun tiba-tiba terjatuh. Hal itu membuat tandon mereka pun tersangkut pada kabel-kabel. Mereka pun bekerja sama dengan menggerakkan tandon itu sedikit demi sedikit. Setelah berhasil lepas dari jeratan kabel, tandon itu pun kembali naik dan tersangkut pada sebuah balok besi yang menyebabkan tandonnya bocor. Tak diduga dari arah luar Mansu tiba-tiba datang dan menendang tandon itu dengan sekuat tenaga agar bisa terlepas dari besi. Dengan cepat, Seunghyun pun menancapkan tangannya untuk menutupi lubang pada tandon. Dari arah luar, Mansu berusaha sekuat tenaga untuk berenang dan menggapai tangan Seunghyun. Di tengah keputusasaannya itu, kakinya pun tiba-tiba ditarik oleh kabel yang membawanya naik bersama tandon. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil mengapung sampai di atas permukaan air dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Di atas mereka pun disambut bahagia oleh keluarga masing-masing dan juga isak tangis dari para keluarga korban yang tidak menemukan keluarganya. Film diakhiri dengan kehidupan normal Dongwon dan yang lainnya. Tak disangka, bencana yang mereka hadapi sebelumnya juga memberikan banyak pelajaran untuk mereka, terutama bagaimana menghargai waktu bersama keluarga dan kerabat. Dan film pun akhirnya selesai. Makasih banyak ya guys sudah nonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!